Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam program acara Saat Teduh di hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 ini. Saya percaya semua saat teduh yang sudah kita jalankan selama ini sudah sangat membantu saudara untuk terus bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sendiri kalau tanpa Tuhan akan susah sekali menjalani hidup bisa sesuai kehendak Tuhan, karena kita manusia itu sangat terbatas. Kita penuh dengan kelemahan. Tapi saya percaya, sebagaimana yang saya alami hari demi hari, ketika kita mau bersaat teduh, sehabis saat teduh itu kita akan keluar dari ruang doa kita akan menjalani hari-hari hidup kita dengan kekuatan yang dari Tuhan dan dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berharap semakin banyak di antara saudara yang semakin hari semakin merasakan indahnya saat bersama Tuhan dalam saat teduh ini, dan semakin banyak di antara saudara yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan menikmati saat bersama Tuhan ini. Kita pujikan satu pujian, Ku datang ya Bapa, ya, lagu lama. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut
kepadaku, indah kepadaku, mulia satu karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah
kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bercanda siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentang urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
membaca firman-Mu bersama-sama. Karena kami berkomitmen, kami mau belajar selama 1 tahun ini. Lewat saat teduh ini minimal kami membaca 1 pasal setiap hari. Kiranya Kau akan berikan rema yang akan menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami, tentang apa yang harus kami kerjakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yuk kita baca Alkitab lagi ya pagi ini. Kita sudah sampai pada pasal yang ke-14 ya. Ya, pada pasal yang ke-14. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada pasal 14. Jadi luar biasa, kita sudah separuh jalan kitab Matius kita selesaikan ya. Karena Matius ada 28 pasal, seingat saya. Ya betul ya, 28 pasal. Matius pasal yang ke-14. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan bacakan perikopnya lebih dulu. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya, puji Tuhan. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah.
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, rema firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah kalau kita lihat dalam Matius 14 ayat 22 sampai lompat saja 22 kemudian 24 ya, 22 dan 24. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perhatikan di sini bahwa Yesus yang memerintahkan, betul ya? Jadi kalau kita lihat Yesus yang memerintahkan murid-muridnya, bukan inisiatif murid-muridnya, tapi perintah Yesus. Kemudian ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, jadi perhatikan sekali lagi. Mereka tidak berangkat atas inisiatif mereka sendiri atau permintaan mereka kepada Yesus. Mereka berangkat karena Yesus suruh mereka berangkat. Tapi di tengah jalan angin sakal datang. Ini yang saya katakan bahwa seringkali ikut Yesus itu ngeri sedap. Ikut Yesus itu seringkali ngeri sedap. Kadang-kadang ketika kita melakukan firman, kita melakukan kehendak Tuhan, lalu kita menemukan tantangan, tidak sedikit dari kita yang mulai ragu-ragu. Jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan. Apa saya salah ya? Misalnya, saudara yang dikasih Tuhan tadinya korupsi. Saudara bertobat pada Yesus, sungguh-sungguh bertobat, saudara tidak lagi korupsi. Dan kemudian pendapatan saudara berkurang, lalu mulai ada masalah karena ternyata kurang pendapatan saudara karena saudara tidak lagi melakukan korupsi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada saat-saat ini akan ada banyak orang yang mungkin akan berpikir, saya akan melakukan firman, tapi kok malah kayak begini ya? Atau mungkin saat ini Anda adalah seorang yang menginginkan pasangan hidup. Saudara pernah memiliki pasangan hidup yang tidak seiman dan saudara berkata, saya tidak mau. Saya akan putuskan karena firman Tuhan berkata tidak boleh dengan pasangan yang tidak seimbang. Ya, sebisa mungkin yang seiman. Saya mau selesaikan sampai di sini karena pasangan saya tidak mau terima Yesus. Dia tetap bersikukuh pada agamanya. Saya harus ikut. Saya pilih Yesus, saya tidak mau ikut agamanya. Saya pilih Yesus, saya tetap percaya pada iman saya. Dan ternyata saudara sampai hari ini mungkin saudara sedang jomblo, ya, sedang jomblo. Lalu saudara mulai berpikir-pikir, apa jangan-jangan dulu bukan kehendak Tuhan ya? Kok sekarang saya menderita, saya tidak kunjung mendapatkan pasangan hidup. Atau mungkin Anda adalah Bapak Ibu, saudara, anak-anak muda, mungkin adalah seorang anak muda yang hari-hari ini sedang bertanya apakah benar ini kehendak Tuhan karena saudara baru saja meninggalkan pergaulan yang buruk. Saudara meninggalkan pergaulan yang buruk dan kemudian sekarang saudara mungkin sedang dibully oleh teman-teman saudara yang dulu. Dan saudara mungkin mulai bisa berkata, apa betul ini kehendak Tuhan? Saudara, saya mau katakan pada hari ini bahwa ikut Yesus itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri karena bukan berarti ikut Yesus itu tidak ada tantangan. Ingat, Yesus yang suruh. Murid-murid pergi, Yesus yang suruh.
Tetapi angin sakal tetap terjadi. Perahu mereka tetap diombang-ambingkan gelombang. Dan pasti mereka panik di sana. Tetapi ada sedapnya. Karena kalau Yesus yang suruh, Yesus juga yang topang. Tidak pernah terlambat pertolongannya bagi hidup kita. Ngeri memang. Tetapi pada akhirnya kita tahu justru ada sesuatu yang luar biasa yang disediakan oleh Yesus. Kalau hidup kita tidak pernah sakit, kita tidak pernah tahu apa yang namanya disembuhkan oleh Tuhan. Kalau hidup kita tidak pernah dalam masalah, kita tidak pernah mengerti yang namanya pertolongan Tuhan. Justru kadang-kadang mengikut Yesus ada ngeri. Saudara, sementara waktu harus hidup dalam situasi yang tidak enak. Tapi percayalah, Tuhan yang menyuruh saudara, firman Tuhan yang menyuruh saudara, Dia juga yang akan menopang kehidupan saudara sampai pada akhirnya. Sebab itu, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari ini, ya, atau apa yang akan saudara hadapi hari ini. Saya mau katakan kepada saudara, tetaplah hidup melakukan firman Tuhan. Jangan takut, Tuhan dalam kendali atas seluruh kehidupan kita. Dia yang pegang tangan kita. Dia yang akan berjalan di atas air, yang akan menenangkan gelombang, yang akan mengangkat tangan kita. Dia yang akan bersama-sama kita di tengah situasi seperti apapun. Jangan pernah menyerah, tetaplah menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup bagi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan bersama datang kepada Tuhan, ya. Kita langsung masuk dalam doa syafaat. Puji Tuhan. Kita doa lebih dulu buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Seringkali kami bertanya-tanya dan ragu ketika kami sudah belajar melakukan firman, namun untuk sementara waktu keadaan tidak berpihak kepada kami. Kami mengalami keberatan hidup yang sangat luar biasa, sehingga rasa-rasanya kami kecewa, kami sedih, kami marah. Mengapa Tuhan izinkan semua terjadi? Tapi hari ini lewat firman-Mu Kau menguatkan kami bahwa Engkau ada di sana bersama-sama kami. Engkau siap menolong kami pada waktunya, pada saatnya, saat yang terbaik. Karena diberikan kami kekuatan untuk sanggup bertahan hingga akhirnya hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan. Sampai kami melihat kemuliaan-Mu dan rencana-Mu yang indah itu terjadi lewat dan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Saudara, mungkin saudara ada pokok-pokok doa yang ingin saudara ingat, mungkin nama-nama ya, yang saudara ingat nama-nama itu belum percaya Yesus. Ayo kita akan doa sama-sama bagi mereka lebih dulu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat saudara-saudara kami, bahkan kehidupan kami semuanya yang menderita karena nama Kristus, menderita karena Injil, menderita karena berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Kami mohon lebih dulu berikan kekuatan Tuhan untuk sanggup bertahan dalam jalan Tuhan. Bahkan kalau boleh Tuhan lepaskan dari penderitaan itu, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu Tuhan. Namun kami serahkan dalam tangan-Mu, karena iman kami percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kami dan bagi mereka yang menderita itu Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan kiranya berikan damai sejahtera atas bangsa Indonesia ini. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pendahulu-pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan hujan pertobatan, pengenalan akan Tuhan atas Indonesia.
Bahkan kiranya Tuhan akan tolong di dalam nama Yesus, agar banyak jiwa di Indonesia boleh mengenal Tuhan, dan Indonesia menerima kesejahteraan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang memiliki gelar teologi, setiap orang yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, memiliki gelar kependetaan. Kami berdoa buat mereka semua, termasuk bagi hamba-Mu yang adalah seorang pendeta ini Tuhan. Kiranya Kau berikan pada kami semuanya hati yang semakin tulus bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan dari kami hati yang busuk, yang terlena oleh indahnya dunia, terlena oleh kesenangan dan hobi-hobi duniawi. Jauhkan dari kami, jauhkan dari segala pengejaran keduniawian dalam jiwa kami, biar kami semakin hari terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, saat ini buat yang sakit. Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang sakit, kita akan doakan bersama-sama bagi mereka yang sakit. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa bagi yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah, maupun di tempat manapun mereka saat ini berada, baik itu terkena penyakit COVID-19 ataupun penyakit yang lainnya. Kami berdoa bagi mereka saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya jamahan kuasa-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Engkau menyembuhkan segala mereka dari segala penyakit mereka Tuhan. Bahkan Kau akan mengampuni segala dosa pelanggaran mereka. Engkau akan menguatkan iman kepercayaan mereka kepadamu Tuhan. Dan kami akan melihat mereka dipermuliakan. Mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan lewat penyakitnya, imannya tidak gugur, tetapi semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami percaya sekali lagi, jamahan-Mu terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang dalam masalah saat ini Tuhan, baik masalah hidup nikah, baik itu masalah dalam pekerjaan, hutang piutang, maupun masalah pelayanan, masalah apapun itu. Kami berdoa di dalam nama Yesus bagi setiap anak-anak-Mu yang dalam masalah. Kiranya Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi mereka. Bahkan Tuhan akan melimpahkan kiranya kekuatan, sehingga mereka mampu berjalan melalui jalan keluar yang Tuhan berikan. Dan mereka menerima kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, bagi setiap orang yang terikat oleh dosa apapun itu, tersembunyi maupun jelas, kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala belenggu-belenggu dosa yang mengikat anak-anak Tuhan, iblis yang mengikat anak-anak Tuhan pada kehendak dosa, kami usir, patahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah jiwa-jiwa boleh dirampas kembali kepada Tuhan, kembali pada jalan Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara ada pergumulan doa secara pribadi, silakan berdoa secara pribadi lebih dulu sebelum saya lanjutkan dalam penutup doa kita. Haleluya. Yes, oke. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami, kiranya Engkau memberkati pelayanan kami semuanya, agar dalam segala hal kiranya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Bimbinglah kami, tolonglah kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami hidup menyenangkan hati-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu ada atas kehidupan kami semuanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.